presiden yang sangat humble dan nggak ada neko-nekonya, Iya. dan nggak bisa diem orangnya. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa dalam podcast Satrio Center. Dalam Satrio Center kita akan bicara mengenai hal-hal terkini untuk kebaikan Indonesia emas di masa mendatang. Satrio Center merupakan leadership festival yang tentunya akan menghadirkan orang-orang yang telah berkontribusi kepada Indonesia di masa lalu dan orang-orang calon pemimpin di masa yang akan datang. Untuk itu, kali ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa yang akan kita ajak untuk berbicara tentang Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Kerja pada tahun 2014 sampai 2016. Pendidikan dalam dan luar negeri telah dijalani dan beliau sekarang ini sebagai Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, dan beliau juga menjabat sebagai komisaris di Grup Sinarmas antara lain di PT Jiwi Kimia Tbk. Beliau adalah Bapak Saleh Husin, SE, MSI. Apa kabar Pak Saleh? Baik, makasih Sehat, Mas Pak? Fajar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, dalam kesempatan yang luar biasa ini, saya akan ditemani dua orang dari Satrio Center. Yang pertama adalah perempuan cantik, expert di bidang pasar modal, karena beliau pernah di BNI Securities, Mega Capital, kemudian Asuransi Binagria, dan terakhir sebagai Presiden Director dari Reliance Manager Investasi. Inilah Ibu Retno Dewi Hendrastuti atau dipanggil Mbak Wiwi. Apa kabar Mbak Wiwi? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat dan bahagia. Dan bahagia, itu yang terpenting ya Pak ya. Oke, kemudian yang kedua, panelis yang kedua adalah seorang profesional alumnus Universitas Pajajaran, MBA dari South Eastern Louisiana University USA, dan kandidat doktor di Universitas Pancasila di bidang Strategic Management. Nah, beliau pernah menjabat di berbagai perusahaan nasional, multinasional seperti Coca-Cola, Bank Permata, LG Electronics, dan yang terakhir sebagai Dirut Vale Indonesia atau dulu namanya Inco, dan sekarang ada di GLG Consulting. Inilah Bapak Hairul Hamdani Nawawi atau dipanggil dengan Mas Ruli. Apa kabar Mas Ruli? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Selalu. Alhamdulillah. Pak Saleh, Ya. kita mau diskusi santai saja Pak Saleh. Jadi kalau kita bicara mengenai aktivitas sekarang dari Bapak dulu menteri, kemudian kita dengar komisaris di suatu grup yang cukup besar. Nah, sekarang kegiatan Bapak yang terakhir-terakhir ini apa? Boleh diceritakan Pak? Ya, Mas Fajar, kan orang hidup itu harus terus bergerak. Maka itu nggak boleh diam. Nah, kebetulan saat ini juga saya penuh dengan berbagai aktivitas, yaitu baik aktivitas di dunia profesionalisme, yaitu saat ini bergabung di Sinarmas dengan ada beberapa jabatan-jabatan yang seperti tadi disebutkan. Di samping itu juga ya ada aktivitas di dunia kependidikan. Dan saat ini saya sebagai Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, salah satu universitas terbesar yang terkemuka di Indonesia. Dan juga yaitu saya juga bersama dengan beberapa teman lainnya, seperti ada di Majelis Wali Amanat itu ada Ibu Sri Mulyani, ada Pak Erick Thohir, ada Pak Darmin, Pak Bambang Brojo, maupun beberapa profesor-profesor terkenal lainnya. Dan memang ya kegiatan-kegiatan itu ya tentu ya banyak dinamikanya. Ya bagaimana harus bersama dengan rektor untuk bagaimana menata renstra-nya, rencana-rencana kerja, maupun juga dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan oleh Universitas Indonesia.
Di samping itu juga kegiatan-kegiatan di korporasi, dalam hal ini di grup Sinarmas, yang kita tahu bahwa grup yang sangat besar dengan mewadahi ratusan ribu karyawan, termasuk kalau dengan baik itu yang langsung, kalau dengan tidak langsung bisa hampir 1 juta. 1 juta, luar biasa. Kalau ditambah dengan keluarganya ya itu ya beberapa juta bisa, kalau kaitan dengan 2024 partai politik ya bisa lolos PT itu. Oh. betul. Iya. Betul, luar biasa. Tapi Iya. saya lihat olahraga juga masih jalan terus ya, Bro. Di samping itu juga memang saya juga karena memang dari kecil juga hobi olahraga, jadi akhirnya aktivitas saya sehari-hari setiap pagi itu saya selalu jalan 5 kilo setiap pagi, jalan 5 kilo. Nah, terus kalau di weekend ya biasanya saya lakukan dengan goes, naik sepeda bersama beberapa teman. Rata-rata berapa kilo, Pak Saleh? 50 sampai 100 kilo. Luar biasa. 100 kilo tuh Solo Semarang. Iya. Pas itu. Juga dengan Iya, juga. TikTok kan Keren untuk banget. menjaga keseimbangan. Karena apa? Ya kadang-kadang juga saya juga kan harus menemani anak. Nah, kadang-kadang kan kita tahu anak kan hobi milenial itu kan itu ya akhirnya saya ya ngikutin ya, Tren. ikutin tren gitu. Dan ya sama anak ya kadang-kadang lakukan TikTok. Ada satu yang pernah sangat lucu waktu itu pas awal-awal pandemi, ketika saya terpapar COVID, tapi waktu itu OTG, terus di rumah sakit, kan udah beberapa hari di rumah sakit. Ini saya dalam hati, ngapain saya dalam kamar terus ini. Nah, akhirnya apa? Saya ajak si bukan susternya, ajak TikTokan, dan akhirnya viral kemana-mana. Dan saya ditelepon dari teman-teman baik dari luar negeri, dubes apa segala macam, teman-teman menteri. Saleh ini COVID apa? Itu yang Akhirnya menambahkan itu Pak Menkes bilang bagus justru naikin imun, salah satu cara naikin imun. Dan akhirnya bukan untuk diri saya aja sendiri, kan saya juga kan nanya si susternya, Mbak, bosan nggak tiap hari? Iya Pak, saya udah sekian bulan ini lakuin kayak gini hanya demi untuk jaga itu. Saya mengorbankan waktunya. Akhirnya udah saya lihat cara gimana cara untuk biar dia bisa ketawa. Yes. Akhirnya saya mau nggak TikTok. Memang Bapak mau? Ayo. Nggak menyangka. Dia nggak nyangka. Akhirnya viral kemana-mana di itu seluruh dunia. media. Iya, seluruh dunia. Iya, waduh luar biasa itu. Medsos yang ini jeli loh. Hati-hati Pak. Kebetulan saya juga fansnya Pak Saleh loh. Itu kita lakukan tapi kegiatan-kegiatan ini artinya positif yang bisa memotivasi orang lain. Iya, betul, Jadi betul orang sekali. begitu waktu itu awal-awal kena COVID ya jangan terus merenung atau malah tambah itu. Iya, tambah harus sakit. Kan harus terhibur Ya, kan. Iya. Itulah Bukan kira-kira. berarti kalau kena COVID terus langsung kita lemes langsung, gitu ya Pak ya, tambah harus sakit. harus lakukan sesuatu yang buat riang. Iya, aktivitas sehari-hari seperti biasa sebenarnya seperti itu. Oke, itu betul-betul menginspirasi yang lain. Justru itu. Jadi manakala kita terkena badai, kita bukannya sedih susah tapi menari di dalam badai. Iya. Sekali. Dan kalau bisa kita memotivasi orang lain sehingga misalnya terkena seperti kita ya jangan terus hanyut dalam itu tapi bagaimana penting Mbak Wi. Jadi kita punya energi mengenergize. Iya. Ini baterai loh Pak. Nah, jadi kalau Pak Fajar udah lemes-lemes gini nempel ke Pak Saleh itu dapat aliran listrik jadi semangat lagi. Kalau milenial bilang sekarang katanya menularkan positive vibe. Iya. Untuk healing katanya. Iya. Positive vibe. Iya. Kan kita harus maju. Iya. Ini saya diminta untuk bertanya terlebih dahulu ya Pak. Bapak saat ini adalah sebagai managing director di perusahaan yang besar ya Sinarmas ya Pak ya, tentunya itu selalu berkecimpung dengan industri pangan, CPO,
Pulp and Paper. Paper itu kan grupnya ya Pak ya. Nah itu tentunya Bapak mengetahui apa sih yang terjadi selama ini ya. Bagaimana dan sejauh mana Pak Presiden itu mengalokasikan anggarannya untuk di dalam devisa itu. Jadi kan seperti pulp and paper dan industri ini kan memang penghasil penyumbang devisa. sampai sekarang Devisa terbesar masih justru kuat dari ya, sawit. devisa terbesar untuk negara itu. Jadi bagaimana Bapak itu sebagai presiden mengalokasikan anggaran itu agar tetap stabil industri ini gitu loh Pak. Ya gini, jadi yang paling utama adalah tentu satu negara ingin maju tentu harus mempunyai satu industri yang betul-betul bisa mempekerjakan jumlah karyawan yang banyak dan menghasilkan devisa yang besar untuk ekonomi kita bisa terus berputar. Nah, salah satu penyumbang devisa tadi yang besar itu salah satu untuk Indonesia saat ini adalah sawit. Ya. Nah, sawit ini adalah salah satu produk yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini karena memang sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Karena misalnya Indonesia mempunyai keunggulan di bidang sawit, misalnya kalau negara lain yang misalnya 4 musim mungkin punya keunggulan di rapeseed atau di soybean. Nah, kita kan punya keunggulan di sawit yang nggak mungkin bisa tumbuh di Amerika, negara-negara 4 musim. Nah, kita punya keunggulan sendiri. Akhirnya saat Indonesia lagi kesusahan, justru penyumbang devisa terbesar itu datangnya dari salah satu adalah sawit. Sawit, ada juga dari nikel, ada juga mungkin dari batu bara. Nah, untuk sawitnya sendiri itu kalau nggak salah sekitar 24 miliar US dollar devisa yang dihasilkan untuk bangsa ini. Nah, dan 100% seluruhnya dari dalam Indonesia. Dari dalam. Oh ya, kalau kita bicara misalnya katakan kayak tekstil kita bisa menghasilkan devisa misalnya sekitar 15 sampai 16 miliar US dollar. Tetapi kita kan harus import bahan bakunya, yaitu kapas. Kira-kira 8 sampai 9 miliar US dollar. Jadi netnya cuma separuhnya. Iya, bahan bakunya kita import dari Cina, dari Australia atau negara-negara lain. Tapi kalau sawit full 100% dari Indonesia. Dan mempekerjakan pekerja yang sangat-sangat besar. Yaitu baik yang langsung kira-kira sekitar 5 sampai 6 juta pekerja, termasuk yang nggak langsung, jadi total plus minus macam-macam. Ada yang bilang kalau Pak Presiden bilangnya sekitar 17 sampai 18 juta tenaga kerja. Kalau itu ditambah dengan keluarganya kan berarti jumlahnya yang banyak. Nah, ini yang tentu harus menjadi konsen kita bersama, harus kita amankan bersama karena ini adalah keunggulan kita. Buktinya contoh kemarin dengan ada sedikit yang dilakukan oleh Presiden dengan stop ekspor CPO. Itu beberapa negara-negara utama yang sebagai pemakai CPO, baik negara-negara Afrika atau India, Pakistan, Pakistan. itu teriak tuh kepala negaranya. Tapi memang di satu sisi juga ya artinya kebijakan tersebut memang juga kan kita harus lihat berbagai sisi kan. Betul. Di satu sisi juga memang berdampak kepada petani. Menyerap banyak SDM lokal petani ya. ini kan dia kan harian. Dia harian. Nah, di samping itu juga ya dia harian, begitu ke stop ya tentu kehidupan dia kan terganggu.
terganggu. Karena apa? Ya karena misalnya perusahaan-perusahaan, misalnya katakanlah apa, korporasi-korporasi swasta nasional, dia kan pasti tetap berproduksi mungkin, atau juga bisa ada yang kecil, mungkin ada yang stop produksi, tapi kan mengutamakan dari tandannya yang kebun sendiri, sehingga akhirnya stop dari apa, kebunnya petani. Nah, akibatnya tidak ada pembelian, tandannya akhirnya tidak bisa itu oleh petani, nggak bisa produksi, ya busuk ya artinya kan nggak menghasilkan uang. Nah, begitu nanti pas udah saat nanti sudah dibolehkan, ini kan tanaman, beda sama batu bara. Begitu stop, nanti dia udah mulai lagi, ya tanaman ini produksinya akan menurun. Yang tadi misalnya bisa 10, ya dia akhirnya hanya tinggal 8, ya 8 atau 7 aja. Sehingga secara nasional nanti justru pendapatan negara justru berkurang. Nah, ini yang harus tentu kita pikirkan bersama juga. Tidak hanya kita pikirkan untuk dari satu segmen aja, misalnya karena ada kaitan politik atau apa. Nah itu kan kita harus holistik kan, nggak boleh dari satu sisi aja. Betul kan? Jadi kayak tadi Pak Saleh, kaitannya Indonesia dapat devisa, salah satu penyumbangnya terbesarnya kelapa sawit, bara nikel. Ada bekas mantan direktur Inco nih. Iya, nikel silakan. Dengan harga yang tinggi sekarang. Kalau saya lihatnya gini nih, Pak Jokowi pada saat ini udah sangat strategik melakukan beberapa langkah ke depan, advance step, di mana nanti menyiapkan mengikuti COP26 dan lain-lain seperti itu. Jadi pada satu titik nanti di 2030 sepertinya kita harus mengikuti protokol tersebut, di mana mungkin batu bara tidak menjadi primadona lagi. Di mana sekarang harga $400 seperti itu naik. Nah, yang langkah-langkah berikutnya nih mungkin dari selain mengikuti protokol tersebut dari pemerintah, mungkin Bapak juga sudah dengar apa sih, selain juga ada beberapa hal lain nih seperti ECG gitu ya. Pak Elon lagi. Mas Elon dia kan mintanya kita mengikuti ECG juga nih. Mungkin itu tuh beberapa hal yang sersan nih, serius tapi santai yang harus kita lihat untuk mendekati 2030 ini gitu. Supaya nanti menarik investor, karena tidak hanya Tesla aja sih, masih banyak lagi nanti industri otomotif lain, mungkin dari Nissan, mungkin dari Cina sendiri kayak DFSK seperti itu kan sudah bisa saja ke depannya membangun industrinya di sini. Walaupun untuk yang berikutnya nih, untuk perpindahan transisi dari batu bara ke renewable resources ini seperti itu mungkin ada tapi memang kan saya nambahin dikit. Jadi kalau dalam rangka untuk bagaimana kita bisa menarik investor, tentu kan namanya kita jualan. Jualan kira-kira orang mau datang itu daya tariknya apa? Kan harus ada daya tariknya. Daya tariknya dalam hal ini artinya ya kebijakan, atau juga mungkin kemudahan atau daya tarik apa yang kira-kira membuat si investor ini menarik. Karena nggak Indonesia aja yang jualan, karena kan ada tetangga kita juga kayak Malaysia, Thailand, Vietnam. Itu kan mereka dengan berbagai macam fasilitas yang ditawarkan. Lu datang ke sini, ini saya kasih fasilitasnya ini. Nah, itu yang harus kita kembangkan. Nggak bisa hanya bilang, silakan datang ke Indonesia investasi. Terus si investor memang gue ke sana terus gue dapat apa? Sementara gue di tempat lain dikasih ini. Nah, itu yang kita harus berlomba. Berarti terkait dengan struktur itu sendiri maupun infrastruktur. Betul ya, infrastruktur. Payung hukum juga ya. Termasuk juga politik juga ikut mempengaruhi. Karena apa? Begitu politiknya gonjang-ganjing, ya pasti investor takut. Dari kan sisi tenaga kerja juga. Betul, tenaga kerja dalam hal ini buruh. Satu murah dan tidak banyak permintaan. Nah, itu betul. Karena kita bersaing dengan negara-negara lain. Betul. Kalau enggak ya mereka lari ke
negara-negara tetangga. Iya, Dan, tepat. dalam hal ini kita bisa lihat Vietnam yang tadi sekian terbelakang tahun dan masih baru di belakang kita, merdeka. sekarang waduh industrinya Luar sangat biasa maju. perkembangannya. Betul, betul. Semuanya cepat itu. Mereka Betul, betul. bisa speed up dan bahkan menyambut Ya karena kita. kemudahan dan fasilitas-fasilitas yang diberikan, misalnya tax holiday, tax loan atau Iya. apa, atau juga kemudahan-kemudahan dalam hal ini baik kebijakan maupun berbagai prosedur-prosedur yang dimudahkan. Itu kan salah satu yang mempengaruhi investor untuk masuk kan. Ya. Iya. Menurut Pak Saleh, kalau sekarang ini apakah sudah semuanya Indonesia itu sudah kondusif atau masih perlu diperbaiki lagi? Iya, saya kira memang pemerintah pasti juga nggak akan tinggal diam, artinya membuat berbagai macam kebijakan, artinya dengan kebijakan satu pintu misalnya lewat BKPM, itu kan salah satu cara untuk memudahkan investor, tapi tentu di dalam pelaksanaannya kan kita tahu kadang-kadang masih belum sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah, itu yang perlu di lapangannya berbeda di lapangannya karena kadang-kadang berbeda. Speed kerjanya beda dengan Nah, ini yang tentu harus itu. Sebenarnya sih policy udah banyak sekali ya di zamannya Pak Jokowi ini melakukan omnibus law ini, jadi suatu perubahan keseluruhan policy, tetapi mungkin Pelaksanaan di lapangannya yang belum sesuai. OJK, undang-undang teks juga, undang-undang investor, Betul. imigrasi, semuanya kan di dalam omnibus itu kan, dalam bas yang besar katanya. Betul. Di mana ada policy-policy kecil di dalamnya. Betul. Ini yang mungkin nih belum paham di daerah tingkat 2 maupun di sosialisasinya. betul ya kan, Cascading ke bawahnya Iya. betul Iya. betul masih diperlukan ya. ya kadang-kadang biasa kan kita nyantai. tahu kalau misalnya di daerah kan kepala-kepala daerah kan kadang-kadang datang dari latar belakang yang berbeda. partai politik yang berbeda, sehingga ya kadang-kadang ya lain ceritanya. Nah ini yang harusnya kan kita berpikir untuk bangsa Indonesia, bukan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu atau individu tertentu. Nah ini yang artinya kalau kita mau menjadi negara yang maju, harus sama-sama. betul untuk kepentingan bangsa Indonesia, bukan untuk kepentingan kelompok. Iya. Dengan motivasi-motivasi nih dari Pak Betul. Saleh, olahraga, jadi Iya, energi, artinya kan- bersemangat terus Betul. ya. Kalau olahraga kan salah satu untuk biar kita positive thinking. Ya, betul. Positive thinking, terus ada gitu Punya semangat yang ya semangat bangkitkan semangat. Iya. dan sportif. Kan olahraga kan sportif Itu, kan? Sportif. betul, Ah, betul. Setuju Pak. Jangan cheating. Jadi, ya keep our energy. Kalau orang di rumah aja, Akhirnya duduk-duduk aja itu akhirnya malah sakit. Gitu. Betul, Iya. betul. tidak membangkitkan ini. Ya, jadi Mungkin Mas Ruli ada pertanyaan terkait, mungkin kita ngomongin bagaimana policy secara umum tadi sebagai pengusaha udah kelihatan. Ya. Mungkin bisa tanya mengenai leadership dan Oke, sebagainya. mungkin ini nih satu ya, yang agak menarik di kawasan kita ini, Thailand itu prime ministernya sering banget ganti, tapi tidak menyurutkan investor untuk menanamkan modal di sana juga. Dia itu they have about 100 something katanya prime minister dalam 200 tahun sejarahnya Pumido. Itulah Abdul Yade itu kok bisa gitu? Apakah dia memang memisahkan antara struktur pemerintahan dan kerajaan. ini prime minister nih, pemerintahan jadinya. Ya, Jadi pemerintah. prime minister sama si pemodal ini, pemodal Mau sih tetap ganti aja ya. siapapun pemimpin, Iya. alur Investor tetap investasi masuk. masih Iya. tetap masuk Betul, ya. Itu kan dia demo, tapi tetap aja investor masuk gitu Pak. Mungkin Iya, kita harus belajar juga. mungkin satu karena sistem pemerintahan di Thailand kan mungkin agak beda dengan kita. Kan walaupun pergantian prime ministernya begitu ketemu raja langsung nyembah. Iya. Mau siapapun Iya. mau oposisi seperti apapun, begitu ketemu raja langsung merangkak langsung. seperti Nah, dewa. itu satu. Kan beda dengan di kita kan. Iya. Betul. Iya, betul. Itu yang pokok sebenarnya Satu intinya itu. di Terus situ. kedua juga mungkin kita bisa lihat mungkin tingkat kehidupan masyarakatnya juga sudah berpikir untuk bagaimana untuk kepentingan negaranya. Ya. Kan
kita bisa lihat kan, artinya walaupun mereka demo-demo apa segala macam, tapi begitu pas untuk kepentingan negara, kebangsaannya ya mereka tertib. Tertib. Mungkin satu karena panutan ke raja kan. Nah, ya tentu untuk kita di Indonesia ini ya tentu walaupun memang kita tahu bahwa kita punya kelompok-kelompok dari berbagai macam partai, tapi untuk kepentingan bangsa harusnya harus bersatu padu. Ya, artinya untuk ya kalau kita misalnya itu ya gampang dipecah belah oleh luar karena kita kan bersaing. Betul. Itu. Betul. Mungkin ada satu lagi nih. Silakan. Jadi ini dari kawasan juga nih yang mungkin nanti kita juga harus lihat dengan baik bahwa adanya beberapa pemimpin baru nih dari generasi Bongbong lah sebut gitu, Ferdinand Marcos Junior gitu, yang cukup fenomenal kan gitu. Mungkin pemerintah atau Pak Jokowi ataupun partai-partai politik sekarang juga udah melihat itu dan bagaimana sih kita mensiasatinya gitu, melihat hal tersebut gitu kan. Tentunya ada beberapa kekhawatiran juga mungkin gitu, Bongbong ini. Iya, artinya kan masuk dengan konstelasi politik nanti pada saat nanti di 2024 tentu kan kembali lagi amanat di undang-undang kita adalah tentu untuk mengusungnya adalah partai politik. Pasti para partai politik yang dalam hal ini yang ada di Senayan itu tentu pasti mereka juga udah berpikir untuk bagaimana kira-kira siapa yang yang akan maju di konstelasi politik di 2024. Tentu pasti mereka udah punya pilihan-pilihan. Ya mungkin ada yang, karena kan untuk mengusung satu calon kan harus butuh 20%. Nggak bisa sendiri, kecuali kalau partai PDIP kan itu bisa partai sendiri. Yang terbesar. Bisa sendiri kan, selain sendiri. Yang lain itu semuanya harus berkoalisi, nggak bisa sendiri. Nah koalisi tentu untuk mendapatkan 20% kan nggak gampang. Nah sehingga ya tentu yang paling utama adalah pasti saya juga yakin ya nama juga kepentingan-kepentingan politik pasti ada. Tapi di satu sisi pasti kawan-kawan tersebut juga untuk berpikir untuk bagaimana bangsa kita ke depan ini dipimpin oleh orang yang dapat menakodai kapal yang sangat besar ini. Karena Indonesia sangat besar loh, dengan penduduk 270 juta, dengan pulau-pulau yang tersebar di berbagai suku yang berbeda. Itu tentu bagaimana untuk mengorkestra agar ini bisa menjadi satu kesatuan yang kuat. Solid. Ya memang harus butuh satu pemimpin yang betul-betul kuat dan solid dengan dukungan yang kuat. Kalau enggak ya akan gampang untuk dipecah-pecah oleh oleh negara-negara lain. Karena kita harus bersaing. Iya. Negara-negara lain takut kan Indonesia maju. Betul. Karena apa? Karena kelebihan Indonesia adalah didukung dengan sumber daya alam yang banyak. Ya, contoh yang tadi kita sebutkan di awal tadi, CPO, pulp and paper, terus pulp and paper, terus nikel, batu bara, maupun sumber daya alam yang lainnya. Belum lagi kalau yang di laut, ikan. Itu sumber daya alam yang sangat-sangat besar. Luar biasa sebenarnya, tapi diakui oleh banyak negara betul, diambil. Betul. Pak, kalau melihat itu evaluasi ya selama hampir 2 periode ini selesaikan, apakah semua perubahan daripada infrastruktur, kemudian SDM yang sedang untuk periode kedua fokus lebih ke SDM, kemudian semua perangkat hukumnya, apakah menurut Bapak dari kepemimpinan Presiden yang sekarang ini Pak Jokowi itu apakah sudah tercapai semua atau seperti apa Pak? Iya memang Pak Jokowi kan udah menuju ke kepemimpinan yang nanti 10 tahun 2024. Nah kebetulan saya pernah membantu beliau selama 2 tahun, jadi tahu betul seperti apa beliaunya. Nah tentu di awal-awal adalah beliau ingin membangun infrastruktur. Karena membangun infrastruktur itu tentu membutuhkan modal yang besar.
Betul. Dan membangun infrastruktur juga kan nggak bisa dalam waktu pendek, Sekejap. waktu yang panjang. Dan biasanya dalam membangun infrastruktur itu justru nanti yang menikmati hasil karya daripada infrastruktur itu Generasi bukan di pemerintahannya Pak Jokowi. Sekarang. Nanti Iya. biasanya itu yang setelah itu. Tapi ya kembali lagi ya dengan berbagai macam situasi segala macam pas kan kita tahu bahwa kalau kita nggak ngalamin pandemi mungkin jalan tol udah nyambung sampai ke Iya. Medan mungkin. Betul. Iya, Betul, saya betul. tahu Pak Jokowi pingin itu terjadi, tapi kan dengan situasi pandemi sehingga keuangan itu tersedot ke untuk subsidi kesehatan sehingga ya pembangunan infrastrukturnya kan jadi agak terhambat. Sehingga ya tapi itu pun juga masih tetap dibangun. Kita lihat kan jalan tol yang tadi kita mau ke Palembang harus 16 jam. Sekarang bisa Jadi, dengan iya, 6-7 lebih jam udah nyampe Palembang. Bisa makan Hemat pempek. Iya, bisa makan pempek itu bisa pulang lagi. Balik lagi. Nah itu. Betul. Atau juga misalnya kita mau ke Semarang, ke Jogja atau ke Solo, Ya. ke Jogja ya, atau ke Semarang bisa dengan dulu sekian jam, sekarang kan Lebih cepat. Lebih Dulu cepat. 12 jam sampai Semarang. betul. Sekarang 5 jam nyampe. Sampai. Nah itu yang tentu harus kita syukuri. Iya, dari sisi kenyamanan masyarakat. Betul. Dari sisi- Walaupun akhirnya memang tersedot anggaran yang cukup besar untuk itu kan ke situ. pastinya. Betul. Pastinya. Betul. Jadi ya menurut Bapak sisa 2 tahun ini apa yang bisa dilakukan? Karena mungkin banyak yang sudah fokus mikirinnya 2024. Politik aja. Iya, memang ya kita nggak bisa pungkiri ini kan nanti 2024 pasti tahun politik. Ya. Ya terutama kan dalam koalisi itu adalah gabungan daripada kekuatan-kekuatan politik yang nanti akan berpacu lagi di 2024. Pasti mereka pasti berpikir, karena kebetulan saya juga berlatar belakang dari partai politik, sehingga pasti akan punya pikiran untuk bagaimana tetap eksis di next-nya kan. Nah next-nya pasti menyiapkan strategi-strategi bagaimana untuk bisa memenangkan dan dalam hal ini bisa memperoleh kursi di parlemen sebanyak mungkin. Itu pasti dalam pikirannya teman-teman yang ada di Senayan. Tentu itu. Iya. Pak, aku mau nanya dong. Ha. Selama Bapak 2 tahun bersama Pak Jokowi, legacy apa sih yang paling keinget dan juga bakal diturunin lama nih sampai nanti-nanti gini, terutama di Generasi bidang penerus. perindustrian ini gitu. Ya. Apa milestone lah gitu ya, milestone Ya. yang paling Bapak. Yang paling utama yaitu membangun infrastruktur. Itu yang Oke. pasti akan diingat selamanya oleh siapapun, karena itu nggak bisa kita lupain mau apapun. Nggak mungkin, kan kita tahu dari sekian periode yang lalu-lalu kita bisa ke Surabaya dengan waktu yang cepat, bisa dengan jalan tol. Itu nggak bisa kita lupain. Ya. Satu itu. Terus juga kita lihat juga pembangunan bandara-bandara dengan terminalnya yang udah seperti kayak ke mall. Itu nggak bisa kita lupain tuh. Iya. Nah, di samping itu juga ya berbagai macam kemudahan-kemudahan di dalam perizinan dalam hal ini untuk dunia industri. Karena apa? Industri itu kan salah satu untuk mempermudah industri itu bisa bersaing adalah infrastruktur. Nah, infrastrukturnya kan betul-betul dibangun. Dalam hal ini yang tadinya misalnya katakan dari daerah industri misalnya di Kerawang mau menuju ke pelabuhan Tanjung Priuk harus butuh sekian jam, sekarang kan bisa lebih cepat. Iya. Nah, hal-hal seperti itulah yang tentu itu menjadi salah satu yang nggak mungkin dilupain Mungkin dipungkiri. buat Pak Jok. Yang Pak Jok. monumental itu jadi salah satunya mungkin tadi Sarpras dan Betul. juga undang-undang mungkin ya. Ya, Undang-undang berbagai macam Omnibus Law aturan-aturan ini kan ya. mungkin tidak terasa di Kerja. sekarang tapi mungkin di depan. Betul. Karena, Ya, satu Walau- paket ya. iya, satu paket itu. Walaupun di Omnibus Law masih banyak ada tantangan-tantangan. Iya, betul. Ya, Setuju itu saya. yang harus Sekali. Banyak. Itu disempurnakan. kadang-kadang ya Pak Jokowi juga ya dibikin pusing juga Iya. karena tekanan-tekanan dari berbagai yang harusnya kalau Iya. padahal tujuannya untuk mempermudah sehingga
ekonominya kan bisa berputar. Bergerak. Tapi kalau diganggu-ganggu seperti itu, lama-lama kan ini kita kan saling berpacu dengan negara lain. Iya. Akhirnya investor kalau udah keburu lari untuk menarik kembali lagi itu nggak mudah. Sulit. Mudah. Itu nggak mudah. Iya. Kan dari dunia Betul. perbankan kan tahu betul gimana. Iya. Ya memang. Jadi nasabah kita tentunya kalau sudah pergi narik lagi. Narik lagi nggak Udah susah. nggak mudah. Meraihnya Betul, susah. betul, betul. Iya. Heeh. Ada mungkin saya bisa cerita. Jadi ada salah satu adalah ketika waktu itu saya masih sebagai Menteri Perindustrian. Terus datang si pemiliknya coklat merek, saya sebutin merek nggak apa-apa ya. Mars. Kan ada KitKat, ada Mars. Ah, iya, iya. iya. Kan Commerce. Iya, iya, iya. ada Mars kan Mas, iya, iya. cukup itu. Kak, itu merah putih. Iya, datang dia, kalau nggak salah itu orang dari investor dari Amerika apa dari mana. Nah, terus datang ketemu apa segala macam. Saya bilang, Anda sebaiknya kan Anda beli bahan baku coklatnya kan dari Indonesia. Kenapa Anda bikin pabriknya di Hong Kong? Iya. Di luar. Apa yang dia sampaikan? Nah, ini tentu sebagai kritisi atau juga biar publik juga tahu. Nah, apa yang dia sampaikan? Dia bilang, Pak Saleh, Pak Menteri, saya kalau mau bangun pabrik bukan masalah bahan bakunya coklatnya ada di kan import, dia kan import coklatnya untuk ke pabriknya bahan bakunya dari Sulawesi Ya, baik dari selatan maupun Tenggara atau Sulawesi Barat kan penghasil coklat utama atau mungkin ada dari Kalimantan dikit-dikit, Sumatera dikit-dikit. Dia bilang, Pak Saleh, untuk saya bikin coklat ini bahan bakunya kan nggak hanya coklat toh, ada bahan baku pendukung lainnya. Salah satu adalah susu. Iya. Nah, susu sementara kita kan masih impor. Kira-kira hampir 90% kan kita impor. Iya. Kalau nanti akhirnya saya bangun pabrik di sini, terus saya harus import bahan baku pendukung salah satu ini susu. Terus nanti kalau dengar bilang import diributin, wah import. Karena orang kan dengar import kan komen itunya kan kok tiba-tiba impor susu. Import. Padahal ini kan bahan baku untuk produksinya dia. Daripada nanti saya susah terus, lebih baik saya bikin pabrik di sana, tetap udah gitu saya tinggal Balik jual lagi. lagi. Daripada saya pusing. Nah, itu hal seperti itulah yang tentu harus kita perbaiki. Betul. Ini, tentu bukan hanya pemerintah, masyarakat pun juga harus sadar akan itu. Betul. Jadi mungkin memang kita sebenarnya diskusinya masih bisa panjang lagi. Satu Tapi, lagi nih Mas, Pak Fajar, ya berkenaan dengan ketersediaan pangan ya, terutama kemarin yang masalah kelangkaan minyak goreng. Boleh kan tanya kelangkaan minyak goreng ini? Padahal kan pastinya ya sudah ada berita-berita, sudah ada ini sehingga bisa mengantisipasi. Jadi kesannya terlihat bahwa pihak kementerian itu kok tidak melakukan apa-apa ya untuk antisipasi kelangkaan ini ya Pak ya. Bapak sebagai mantan Menteri Perindustrian nih, bagaimana Bapak melihat kejadian ini dan apa sebenarnya sih ada masalah apa di balik semua ini gitu loh Pak? Jadi sebenarnya yang saya lihat adalah yang paling masalah utama adalah kan kita merupakan produsen terbesar CPO dengan kalau nggak salah sekitar 4 plus minus lah 47 juta ton per tahun. 47 juta ton. Sementara kebutuhan untuk di dalam negeri kira-kira untuk minyak goreng antara 6 sampai 8 juta ton per tahun kebutuhannya minyak goreng. Ini kita 47 masih ada sisanya banyak. Nah, terus untuk biodiesel kira-kira antara 9 sampai 10 juta ton. Berarti kebutuhan di dalam negeri itu antara 16 sampai 18 juta ton per tahun. Berarti sisanya mau kemana? Kan mau nggak mau kan harus ekspor. Ada 47. Dan itu menghasilkan devisa. Nah, terus ini yang ada yang diproduksi untuk minyak goreng kira-kira kebutuhannya antara
6 sampai 8 juta, harusnya kita nggak akan kekurangan minyak goreng. Tapi kemarin memang kita tahu bahwa ya salah satu adalah macetnya di distribusi. Iya. Salah satu kemacetannya distribusi. Mungkin perlu saya ceritakan juga adalah kemarin memang kan waktu pas dibikin harga menjadi satu, kan itu melawan pasar. Iya. Nama juga hukum ekonomi di manapun Bapak tahu, Supply pasti demand. perbankan tahu juga. Namanya melawan pasar itu Iya. nggak mungkin. Mau berapa Iya. duit pun yang kita gelontorkan nggak akan kuat. Betul. Nah, yang tadi misalnya yang orang biasa, mak-mak, yang biasa dia beli minyak goreng setiap hari, kebutuhan minyak goreng dia kira-kira kebutuhan dia, kemampuan beli terutama yang kelas bawah ya. Untuk yang bankers kayak gini, Nggak dia mau naik masalah. berapa pun nggak mikirin. Iya, paling hanya terganggu dalam 1 bulan kalau Dengan kelas menengah ke atas minyak goreng juga. Iya, dan juga jarang Oh, orang jarang. kebanyakan, itu paling tambahan cost-nya kira-kira antara 35.000 sampai 50.000 untuk tambahan Iya, cost itu. iya. Tapi buat yang mak-mak segala macam, ini kan dia memang cukup berpengaruh. Iya. Nah, dia nggak butuh merek-merek yang Yang premium yang apa, top. terus disuruh beli. Yang penting ada minyak goreng, dia nggak butuh kemasan, yang cukup mau nggak perlu merek dia, yang penting harga dia terjangkau. Iya. Nah ini yang kemarin memang ada satu kesalahan yang harus kita kritisi juga. Ya. Yang dipaksa yang premium diturunin Untuk satu menjadi harga. itu, yang harusnya ini pasarnya beda. Iya. Dipaksa Betul, betul. mak-mak yang tadi nggak pernah naik Mercy, dipaksa harus naik Mercy. Ke atas. Kan nggak tepat. Yang dia biasa naik angkot, dipaksa harus naik Mercy. Ya. Yang nggak ketemu, Iya. nah akibatnya apa? Ya mohon maaf ya. Iya. Efeknya kemana-mana nih Pak. Efeknya iya betul, iya kemana-mana. Ya akhirnya ya tadinya ininya misalnya selalu tersedia di berbagai supermarket, Indomaret, terdekat lah apa ya, segala pasti. macam. Ini kan akhirnya jadi rebutan. Akhirnya banyak juga Masalah distribusi itu. masalah. Akhirnya apa? Banyak orang juga yang memanfaatkan kesempatan untuk mencari Ya. keuntungan sesaat. Betul. Itu kan banyak yang terjadi. Iya, Kan nggak udah nggak boleh ditangkap, kita Pak. tutupin. Iya, Iya. Pak Saleh. Banyak Iya. orang-orang Masalahnya punya salah satu yang uang. ini. Yang penting Kaya baru. sekarang ini Pak Saleh. Sekarang yang penting masalah itu sudah solve kan. Betul, Sudah betul, diatasi betul, secara betul, baik betul. dan sebagainya, harga sudah Betul, getting to betul, the normal. Tapi kayaknya diskusi kita menarik. Dan Pak Saleh kita undang lagi lah. Iya, Nah, iya. Jadi karena ini nggak bisa berhenti sampai di sini. Sobat Satrio Center. Tapi diskusi- mungkin saya Ya. tambahin sedikit. Ya. Jadi salah satu, nah kebetulan ini tentang kepemimpinan nasional dalam hal Iya. ini Presiden. Justru itu yang saya minta closing Presi- statement ya, Bapak. Presiden Jokowi, Ya. ya tentu saya kebetulan pernah menjadi bawahan langsung beliau selama Ya. 2 tahun. Saya tahu betul Presiden yang sangat humble, Ya. yang tidak pernah ada neko-neko, dan ketika beliau itu nggak bisa diam, nggak bisa diam tuh. Jadi ada aja. Turun ke bawah juga. Dan beliau turun ke bawah itu salah satu adalah melihat secara langsung, Iya. melihat secara langsung, begitu balik terus bikin ratas. Ratas inilah apa yang kira-kira harus diambil kebijakan-kebijakan. Karena saya beberapa kali ikut dampingi kalau pas ke daerah apa segala macam, beliau lihat secara langsung, begitu balik itu langsung dia Dikerjakan. apa kebijakan yang harus diambil, Iya. yaitu dia lakukan di dalam ratas. Nah ini yang tentu Beda. ya artinya kita bisa lihat kepemimpinan yang kan dengan masing-masing punya gaya tersendiri. Iya, betul. Tapi Yang yang berbeda. saya alamin sendiri ini ya tentu presiden yang sangat humble dan nggak ada neko-nekonya, Iya. dan nggak bisa diem orangnya. Iya. Sehingga yang bawahan-bawahannya tidak bisa mengimbangi speed. Iya iya iya. Jokowi. Kadang-kadang kita yang menteri pun kelabahkan sendiri. Nah, Waduh, itu. tahu-tahu bapak udah di sini, tahu-tahu bapak. Iya. Iya. Pak Saleh, jadi closing statementnya apa kira-kira dengan ini kan Satrio Center dalam rangka Festival Leadership ke depan. Pemimpin ke depan ini setelah era Pak Jokowi ini kira-kira pemimpin yang seperti apa?
Ya, tentu kan kita ke depan kita akan menghadapi tantangan global yang sangat kompleks. Tentu kita butuh pemimpin-pemimpin yang betul-betul bisa menjawab tantangan-tantangan global tersebut. Ya, kita udah bisa melihat apa saat ini dengan nama-nama yang sudah bermunculan, ya tentu kita sangat berharapkan akhirnya nanti terpilih seorang pemimpin yang kira-kira ya energik, yang harus energik, jangan yang artinya yang kurang energik akhirnya nanti kita bisa kalah bersaing. Ya, baik Pak Saleh, terima kasih sekali atas waktunya. Mbak Wiwi, Mas Ruli, terima kasih atas waktunya. Sobat Satrio Center, mungkin diskusi-diskusi menarik akan kita tunggu dalam podcast-podcast mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan sukses selalu.